Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak terasa kita sudah masuk ke materi pecahan bagian yang ke-6. Baiklah, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. Biasanya pecahan ini sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan pergi berbelanja ke pasar, ya. Kemudian materi yang berhubungan dengan pecahan juga misalnya kita ingin membeli barang dengan harga diskon. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita akan pelajari ya. Kita lanjut ya. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan pada pecahan itu biasanya dalam bentuk soal cerita. Nah, dalam bentuk soal cerita itu kalian harus memahami dulu kalimat matematika yang ada pada soal cerita. Biasanya kalimat matematika yang ada di soal cerita itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah diketahui. Ini biasanya dalam bentuk pernyataan. Kemudian ditanya dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian jadi. Berarti di sini adalah kesimpulannya. Nah, misalkan ada contoh soal seperti ini. Ibu memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 1,5 kilogram. Saat ke pasar, ibu membeli lagi tepung terigu sebanyak 3,25 kg. Setelah digunakan untuk membuat kue, tepung terigu yang tersisa sebanyak 1/2 kg. Banyak tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue adalah, nah di sini kita harus menentukan kalimat matematikanya. Diketahui, apa yang kalian ketahui dari soal ini? Diketahuinya adalah adanya persediaan tepung terigu sebanyak 1,5 kg. Kemudian ibu membeli lagi. Berarti bertambah 3,25 kg. Kemudian digunakan, berarti berkurang tepung terigunya. Tersisa sebanyak 0,5 kg. Ini yang diketahui. Kemudian ditanya, apa yang ditanya? Ini, banyak tepung terigu. Nah, nanti jadinya bagaimana untuk kesimpulannya setelah kita mengerjakan soal ini. Nah, kemudian langkah kedua adalah menentukan model matematikanya. Nah, model matematika seperti ini. 1,5 kg ini adalah persediaan tepung terigunya. Kemudian ibu membeli lagi, ada kata membeli, berarti bertambah 3,25 kg. Digunakan, berarti berkurang 1/2 kg. Paham ya? Oke, kita lanjut. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini soalnya tadi. Yang perlu kalian ingat, dalam materi pecahan ini ada clue-nya. Yang pertama adalah 1/4. 1/4 ini sama dengan 0,25 atau 25. 1/2 ini sama dengan 0,5 atau 50 atau 5. 3/4 ini sama dengan 0,75 atau 75. 1/5 ini sama dengan 0,20 atau 0,2. Nah, ini harus kalian ingat ya, dan kalau bisa dihafalkan. Nah, sekarang cara menyelesaikan soal seperti ini ada 2 langkah. Langkah pertama, kalian bisa ubah menjadi pecahan desimal. Misalkan 1/2 ini artinya sama dengan 1. 1/2 ini berapa? 0,5 atau 5. Maka kita tulis 1,5. Ditambah 3,25. Ini tidak perlu kita ubah karena sudah pecahan desimal. Dikurang 1/2. 1/2 lihat di sini adalah 0,5. Sekarang kita tinggal jumlahkan saja karena ini sudah sama. Aturannya ada penjumlahan, ada pengurangan.
1,5 ditambah 3,25 adalah 4,75. Kemudian kita kurangi 0,5. Hasilnya adalah 4,25. Nah, 4,25 ini berapa pecahan campurannya? Maka 4,25 ini sama dengan 4, tetap kita tulis. Sekarang kita cari yang 25. Nah, lihat di sini 25. Oh, 25 ternyata adalah 1/4. Nah, tinggal kita tulis. 4,25 itu sama dengan 1/4. Paham ya? Nah, sekarang cara yang kedua. Cara kedua, kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, ini. Tadi pecahan biasa dari 1/2 adalah 3/2 ditambah ya 3,75 itu sama dengan 3/1/4 dikurang 1/2. Jadi yang perlu kalian hafal itu keluarnya yang tadi. Nah, sekarang kita selesaikan. 3/2 ditambah 3/1/4 ini masih pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 3 kali 4, 12 tambah 1, 13. Nah, ini sudah menjadi pecahan biasa. Nah, ketika penjumlahan dan pengurangan pecahan, maka yang perlu kalian pahami adalah harus disamakan dulu bagian penyebutnya. Bagian penyebut yang mana? Yang ini, yang bagian bawah. Bagaimana cara menyamakannya? Kita cari KPK-nya. KPK dari 2, 4 dan 2 adalah 4. Ya. Kemudian, kalau sudah ketemu KPK-nya 4, sekarang kita ubah dulu penyebutnya ini supaya menjadi 4. Caranya, kita kalikan dengan pecahan yang senilai. Hasilnya adalah 6/4. 13/4. Nah, karena dia sudah berubah KPK-nya atau penyebutnya 4, tidak perlu kita cari. Sekarang yang 1/2. 1/2 supaya hasil di bawah ini atau KPK-nya 4, penyebutnya 4, kita kali 2. Atas dengan bawah kita cari ya. Kemudian hasilnya ini yang sudah kita samakan penyebutnya, kita tulis kembali sesuai dengan soal yang diminta. Jadi bukan ditulis kembali 3/2-nya, tapi yang kita tulis adalah hasil dari 3/2 ini. 3/2 sama dengan 6/4 ditambah 13/4. Nah, 1/2 ini sama dengan 2/4. Nah, sudah sama ininya, penyebutnya. Sekarang, kalau sudah sama penyebutnya, maka tinggal kita jumlahkan yang di bagian atasnya. 6 tambah 13 dikurang 2. 21/4. Nah, 21/4 ini tidak bisa kita ubah menjadi pecahan senilai. Maka kita jadikan pecahan campuran. 4-nya tetap. Sekarang kita cari yang 21 ini. Dikali berapa hasilnya mendekati 20, tidak boleh lebih dari 1. Atau dengan cara pengurangan bersusun atau pembagian bersusun. Itu bisa. Ya. Maka hasil dari 21/4 adalah 51/4. Nah, jadi ini dari kalimat matematikanya adalah jadi banyak tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue adalah 1/4 kilogram. Paham nak ya? Sekarang contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal ketika kita berhubungan dengan harga diskon atau dikenal dengan nama potongan harga. Ibu membelikan sepasang sepatu untuk Bayu seharga 145.000. Saat akan membayar di kasir, ternyata ibu mendapat potongan harga 20%. Besar uang yang harus dibayarkan ibu adalah, maka kita buat dulu kalimat matematikanya. Diketahui. Apa yang kita ketahui dari soal ini? Yaitu harga sepatu Bayu, 145.000. Apalagi yang kita ketahui? Ada potongan harga atau diskon 20%. Kemudian ditanya. Nah, ditanya berarti pertanyaan. Besar uang yang harus dibayarkan oleh ibu. Nah, sudah, sekarang kita perlu kalian ingat rumus yang berhubungan dengan diskon. Ini rumusnya ya. Ada di buku modulnya. Nanti kalian baca. Kita lanjut. Besar uang yang harus dibayar 20% dikali uang yang akan dibayar ke harga sepatu. 20% dikali dengan harga sepatu. Harga sepatunya adalah 145.000.
20% itu artinya sama dengan 20/100 dikali 145.000. Nah, sekarang kita cari 20 kali 145.000 dibagi 100. Boleh begitu atau dengan cara yang lain bisa. Hasilnya adalah 29.000. Ini harga diskon. Nah, berapa yang harus kita bayarkan ke kasir dari 145.000 ini? Nah, jadi harga sepatu sebenarnya dikurangi harga diskonnya sama dengan 116.000. Nah, harga sepatu dari 145.000 karena mendapat diskon 20%, maka yang harus dibayarkan ibu ke kasir adalah 116.000. Sudah jelas, Nak ya? Oke, tugas kalian kerjakan uji kemampuan 3 di buku modulnya. Ya, kerjakan, tulis di buku matematikanya. Halaman 21 sampai 22, nomor 1 sampai 5. Lengkap dengan cara penyelesaiannya. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Lebih kurangnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.